Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Hafiz, akan membahas tentang sumber hukum Islam. Coba kita perhatikan alat elektronik ada di sekitar kita, seperti HP, laptop, kipas, TV, kulkas, AC, dan lain sebagainya. Dibuat oleh pabrik dengan diberikan buku petunjuk penggunaannya, karena biar bisa alat ini digunakan dengan benar, awet, dan tahan lama. Begitupun Allah menciptakan manusia. Allah memberikan petunjuk kepada manusia agar perilaku yang benar sehingga bisa selamat dalam hidup di dunia dan di akhirat. Ajaran Islam bersumber dari tiga hal. Yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis, yang ketiga ijtihad. Al-Quran dari segi bahasa yaitu qara'a, yaqra'u, Qur'an, yang berarti bacaan dan suatu yang dibaca. Dari segi istilah yaitu Al-Quran kalamullah, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan bahasa Arab sampai secara mutawatir dan dituliskan dalam mushaf, dimulai surat Al-Fatihah dan diakhiri surat An-Nas, dan membacanya sebagai ibadah, mukjizat Nabi Muhammad SAW, dan hidayah bagi umat manusia dan pedoman hidupnya. Sebagai sumber hukum Islam, Al-Quran memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Ia memiliki kedudukan yang utama, dan yang pertama, para ulama mengelompokkan hukum yang terdapat dalam Al-Quran menjadi tiga bagian. Yang pertama yaitu akidah atau keimanan. Akidah terkait dengan keimanan terhadap hal-hal yang gaib yang terangkum dalam rukun iman, yaitu iman kepada Allah, iman kepada malaikat Allah, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada nabi dan rasul, iman kepada hari akhir, iman kepada qada dan qadar. Yang kedua, syariah atau ibadah. Hukum ini untuk mengatur tentang tata cara ibadah yang baik berhubungan langsung dengan Al-Khaliq, yaitu Allah SWT, yang disebut ibadah mahdhah, maupun yang berhubungan sama makhluk yang disebut dengan ibadah ghairu mahdhah. Yang ketiga adalah akhlak atau budi pekerti, yaitu berupa tuntunan bagaimana seharusnya manusia berakhlak atau berperilaku baik kepada Allah SWT, kepada sesama manusia, dan kepada terhadap makhluk Allah lainnya. Sumber hukum yang kedua adalah hadis. Secara bahasa, hadis adalah perkataan atau ucapan. Sedangkan hadis menurut istilah, hadis adalah segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Hadis memiliki satu tingkat dari Al-Quran. Artinya, jika sebuah perkara hukum tidak terdapat dalam Al-Quran, yang harus dijadikan sandaran berikutnya adalah hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Hadis mempunyai fungsi terhadap Al-Quran, yaitu menjelaskan ayat Al-Quran yang masih bersifat umum. Yang kedua, memperkuat pernyataan yang ada dalam Al-Quran. Yang ketiga, menerangkan maksud dan tujuan ayat. Yang keempat, menetapkan hukum baru yang tidak ada dalam Al-Quran. Berhukum Islam yang terakhir setelah hadis dan Al-Quran, ijtihad. Menurut bahasa ialah bersungguh-sungguh. Menurut istilah, berusaha dengan sungguh-sungguh untuk memecahkan suatu masalah yang tidak ada ketetapan hukum baik dalam Al-Quran maupun hadis.
ijtihad merupakan kegiatan penting mengambil keputusan hukum, maka orang yang berijtihad atau disebut mujtahid harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, memahami kandungan Al-Quran. Yang kedua, memahami bahasa Arab seluk-beluk ilmu dan segala kelengkapannya. Yang ketiga, memahami usul fiqh dan akidah fikih secara mendalam. Yang keempat, memahami persoalan ijma'. Dan yang terakhir, memiliki kecerdasan dan akhlak karatul karim.